Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang menjengkelkan ketika memakai water heater gas adalah water heater gas itu tidak menyala ketika kita baru mengganti dengan tabung gas yang baru. Problem itu sebenarnya normal saja pada water heater gas, yaitu karena ada sistem yang namanya di regulator ini ada pelor pembatas untuk aliran yang sangat besar. Jadi ketika habis itu kan di selang ini juga kosong, makanya pelor itu akan menutup ke arah sana. Banyak teman-teman yang melepas pelor sesuai juga dengan video yang pernah saya upload, tetapi saya sampaikan sekali lagi bahwa itu tidak bisa dilakukan pada semua regulator. Jadi melepas pelor itu memang bisa membuat lancar ketika mengganti tabung gas baru, tapi secara teknis tidak disarankan ya teman-teman, karena memang fungsi pelor itu untuk pengaman ketika terjadi aliran gas yang sangat besar, dia akan menutup pelornya maju ke depan. Kenapa pelor itu bisa gampang maju ke depan padahal itu pengeluaran di gasnya masih standar? Katakanlah begini teman-teman, pelor itu akan menutup ketika terjadi aliran gas yang sangat besar, saya bilang 10 liter per detik gitu gampangnya. Tetapi water gas itu hanya 5 liter per detik, harusnya pelor itu tidak menutup. Kemungkinannya adalah ya konstruksi dari regulator ini sudah berubah seiring usia pemakaian gitu saja gampangnya. Jadi suatu alat itu pasti punya usia pakai. Tapi ada yang bilang, Pak itu regulator saya baru. Bisa jadi tidak ada rekomendasi merek apapun atau tipe apapun untuk regulator gas yang mau kita pasang untuk water heater, karena memang yaitu dengan uji coba. Tapi sepanjang pengalaman saya memakai ini regulator merek Win yang warnanya gold keemasan yang ada meteran tekanan ini, saya memakainya lancar-lancar saja. Tetapi bisa jadi teman-teman memakai merek ini juga bermasalah, jadi hanya bisa dengan uji coba. Kemudian yaitu pelornya memang terlalu sensitif. Itu cara mengatasinya ya, karena biasanya apa, kasihan karena yang ada di rumah itu adalah ibu-ibu, itu menjadi masalah. Ini saya contohkan. Jadi kalau di water heater gas yang normal itu kasusnya adalah setelah ganti tabung itu tik 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 cetek, tik 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 tik, tik panjang gitu, tapi api tidak menyala. Yang penting tadi adalah terdengar cetek dulu teman-teman. Ketika terdengar cetek itu berarti silinder sudah membuka. Tetapi kenapa tidak menyala? Ya karena gasnya tidak masuk ke dalam mesin, ke dalam water heaternya. Gampangnya begitu. Ini saya simulasikan karena ini Paloma ya tidak terdengar cetek ya untuk silinder. Kalau yang water heater yang lain itu pastikan terdengar cetek. Jadi ini saya simulasikan kondisi tabung gas habis, saya lepas saja regulator ini. Ini saya buka karena biasanya kan orang mandi berulang-ulang itu dikira mungkin gagal, diulang-ulang, buka tutup kerannya. Akhirnya di selang ini benar-benar habis. Salah satu penyebabnya adalah kita selangnya cukup panjang, di atas 2 meter. Jadi tidak masalah teman-teman, setahu saya memakai selang yang cukup panjang. Cuman saya juga tidak tahu berapa maksimalnya, itu saya tidak mendapatkan petunjuk sampai saat ini. Tahu saya ini bisa dipasang sampai 7 meter pun tidak masalah. Yaitu penting kita paham pengoperasian dari water heater. Gampangnya begitu saja. Triknya adalah ketika habis mengganti tabung gas itu usahakan posisi tuas gas itu di level paling kecil. Kalau Paloma seperti ini di kiri, kalau teman-teman memakai yang tombol-tombol itu gasnya ditaruh di paling kecil gitu aja, bukan tombol yang kanan ya, tombol kanan itu untuk aliran air, gas itu untuk tengah sama yang kiri biasanya. Taruh aja di posisi kecil ketika habis atau kehabisan gas mau memasang tabung gas yang baru. Seperti ini kendalanya. Bisa jadi ini juga bermasalah teman-teman, kadang-kadang bermasalah. Jadi regulator yang normal itu harusnya habis ganti gas ya tidak ada masalah teman-teman, langsung bisa hidup.
tidak perlu ritual macam-macam. Tapi ritual yang kita lakukan ini sebenarnya juga masih normal, yaitu apa? Kita ketuk-ketuk di sini teman-teman. Itu normal-normal saja. Itu metode kalau habis mengganti tabung ya. Bentar, saya tangan satu ini. Coba apakah bisa langsung nyala? Kalau bisa langsung nyala ya enggak masalah gitu teman-teman. Kalau tidak bisa langsung nyala juga tidak masalah sebenarnya. Oke, saya coba. Tidak bisa. Nah, itu kita lakukan ritual yang normal itu, ketuk-ketuk di ujung selang gas yang nancap di sini teman-teman, di regulator. Itu pelornya tadi itu langsung ngunci gitu teman, karena di sini kosong. Sampai bunyi cetok gitu, atau sedikit dimiringkan seperti ini sekali aja. Nah, itu udah terdengar tadi jatuh klutik. Saya coba. Diulang-ulang ya, ini sudah bisa menyala. Tapi harus dipastikan dinyalakan sekitar 10 detik ya teman-teman. Itu untuk memastikan sistem sensor flame failure juga bekerja. Atau di sana bisa jadi mengunci lagi. Nah, seperti ini. Karena ada di rumah, seringnya itu kan ibu-ibu ya, jadi bikin repot kalau habis ganti gas. Triknya yang pertama-tama teman-teman, saya pernah bagikan, yaitu dengan melepas pelor. Tapi saya sarankan itu tidak ya, karena memang pelor ini dirancang untuk keamanan. Yang kedua, ini yang penting lagi, ketika dilepas pelor itu beberapa merek, beberapa tipe, sekali lagi beberapa, itu kecenderungannya suatu saat nanti justru membuat regulator ini terlalu ngelos, tekanannya terlalu tinggi. Lupa ini kan saya tekanan rendah, iya, tetapi ada kecenderungan membrannya nanti menjadi gampang ngelos, gampangnya begitu teman, tekanannya akhirnya terlalu tinggi. Cirinya apa? Ketika dibuka di water heater gas sana, aliran airnya tik 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 tik, tapi tidak ada suara cetek. Itu berarti apa? Silindernya tidak membuka, tidak mampu membuka. Ya, langkah pertama teman-teman ganti baterai ya, karena silinder itulah yang memakan arus baterai paling besar. Tapi ketika baterainya baru, terus dihidupkan tik 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 tik, tidak ada cetek, coba tanpa gas terpasang. Nah, kalau bisa cetek itu berarti adalah regulator ini terlalu ngelos. Biasanya efek itu tadi, efek melepas pelor. Tapi ini tidak semua regulator teman-teman. Banyak regulator yang dilepas pelornya tetap lancar saja. Sekali lagi seperti itu. Jadi karakter regulator memang unik. Makanya saya bilang coba ganti regulator lain atau regulator baru ketika bermasalah. Karena hanya bisa dengan uji coba. Tiap baterai gas itu punya karakteristik yang berbeda. Paloma itu kecenderungannya adalah membuat pelor mengunci ini. Seperti itu tadi. Itu langkah pertama teman-teman. Bisa melepas pelor ya. Hanya tidak semua. Yang kedua adalah dengan tadi dimiringkan ini, arahnya ini selangnya lebih tinggi. Patokannya arah ini teman-teman. Supaya pelornya jatuh, diketuk, tek-tek. Dan ditaruh di normal lagi. Langkah ketiga adalah taruh tuas gas, posisi gas itu di level minimal. Ini saya ada trik, mungkin bisa dipakai teman-teman. Cukup memakai ini, batu bata. Jadi apa? Batu bata ini kita ganjalkan di sini teman-teman. Gak perlu tinggi-tinggi. Nah ini, persis di bagian arah selang ini, arah moncong mulut dari regulator ini. Disinilah kita pasang batu bata tadi. Ini trik yang saya pakai sudah beberapa bulan ini, ternyata manjur. Karena beberapa bulan ini saya sering bepergian luar kota, jadi yang di rumah adalah istri saya. Itu kasihan kalau sedang mandi terus kehabisan gas, terus ganti gas baru bermasalah. Jadi coba saya ulang lagi. Saya lepas.
Saya simulasikan ini nutup ini ya, biar nutup pelornya. Dan kita habiskan yang di selang. Coba kita pakai metode tadi. Nah, ini pasang batu batanya ini teman-teman di bagian yang searah nanti dengan selang ini. Nah, jadi ini pas yang selang inilah nanti yang lebih tinggi. Itu aja. Teman-teman jungkir gini biar jatuh telurnya, dan itu bisa tetap dikombinasi dengan apa ya, dengan diketuk tadi teman-teman. Intinya apa, membuat pelor itu kembali ke posisi mendekati regulator, tidak menutup ujungnya. Jadi untuk pengganjalnya ini teman-teman tidak perlu terlalu tinggi ya, yaitu cukup batu bata itu saja teman. Yang penting posisi selang ini sedikit lebih tinggi daripada regulatornya, istilahnya ndangak begitu. Nah itu aja, agar pelor tadi turun. Jadi prosedur pertama tadi ya kita jungkir gini teman-teman, klik. Nah itu pelor itu akan jatuh ke sini, tidak menutup menyumbat lubang di cucuknya ini. Makanya saya cukup memakai batu bata merah ini saja sebagai pengganjal persis di arah selang ini. Coba langsung kita hidupkan apakah berhasil. Kalau tidak berhasil ya diketuk saja teman-teman. Ternyata langsung berhasil. Jadi seperti itu teman-teman, cara praktis untuk mengatasi water gas yang tidak menyala sehabis mengganti tabung gas yang baru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu 10 detik, harus landar, tidak boleh mati lagi.